Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Terima kasih pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia, channel Pondok Pesantren Budi Mulia. Kembali lagi kita belajar terkait Kristologi Islami bersama Ustadz kita, Ustadz William Brodus Romanus Tasiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapan kita agar selalu sehat biar mencerahkan kita untuk tetap yakin dan mantap untuk menjalani keislaman kita. Oke, pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia, pada kesempatan kali ini bersama saya selaku pembawa acara Furqon Rahmat Widodo, kita memasuki pertemuan keempat. Nah, sudah tidak terasa kita akan memasuki pertemuan keempat. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan mencerahkan kita atau memberikan pesan-pesan kita terkait ikut Isa versi agama Islam atau orang Kristen mengenalnya Yesus Kristus, harus bersyahadat iman kepada Allah, meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah. Untuk memanfaatkan waktu, monggo Ustaz, beri kami ilmu sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hawariyuna nahnu ansarallah. Amana billah washhad bi ana muslimun. Itulah pesan Isa alaihissalam dalam bahasa Quran, Yesus dalam bahasa Yunani, mengatakan dirinya dan murid-muridnya adalah Hawariyuna nahnu ansarallah amana billah washhad bi ana muslimun. Oleh karena itu akan segera dibacakan arti dari Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-50 sampai 52 atau paling tidak ya 51 sampai 52, artinya dipersilakan. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dan sesungguhnya seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Sesungguhnya itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran Bani Israel, dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?"
Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Jadi Isa itu jelas Muslim. Muslim itu tunduk patuh. Karena itu, barang siapa mengikuti Allah, mengikuti para nabi, itu harus berpegang kepada Muslim, agama yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, yang berikutnya disempurnakan dengan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jangan ragu terhadap Al-Quran, jangan ragu terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Isa akan datang di akhir nanti, itu bukan membawa syariat sendiri, tetapi akan datang dan dengan membawa syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi akhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Isa atau Yesus datang itu untuk bersyahadat kepada Nabi kita. Dan sungguh jangan bimbang dan jangan ragu. Karena memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir. Nah, maka jangan ragu juga terhadap Mekah yang diragukan. Mereka meragukan tentang Mekah. Padahal sebenarnya urusan Mekah itu zaman prasejarah sudah diberikan. Silakan dibaca. Ali Imran ayat 96. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dilanjut 97, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji, umroh, ziarah ke Baitullah adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jangan ragu terhadap Mekah. Ada orang yang meragukan terhadap Mekah, yang ditulis di kitab terdahulu, Bakkah. Ini adalah sebelum sejarah, zaman prasejarah. Prasejarah itu adalah manusia yang awal mula ada. Itu adalah Adam. Adam alaihissalam itu adalah pertama turun di dunia dalam arti menjadi khalifah di muka bumi. Itu yang pertama adalah diperintah bangun masjid. Masjid mana itu di Makkah? Itu Masjidil Haram, yang pondasinya dibangun oleh Adam alaihissalam. Dan yang meninggikan itu adalah Ibrahim alaihissalam atau Abraham dan Ismail. Dan di sana ada tanda yang nggak bisa dibantah lagi. Tanda yang nggak bisa dibantah lagi. Itu yang pertama. Telapaknya Adam alaihissalam di Jabal Rahmah.
Maka kalau orang yang menduga-duga padahal belum pernah ke sana, ya nggak tahu bahwa di Jabal Rahmah sana ada telapaknya Adam alaihissalam. Dan di Mekah ada tanda makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu telapak kakinya Ibrahim alaihissalam atau Abraham. Jadi ini zaman prasejarah sudah ada. Buktinya nyata, bukan sekedar cap jempol, tetapi telapak kaki. Itulah makom. Maka jangan bimbang, jangan ragu. Mekah sudah ada sejak manusia pertama. Berikutnya ditinggikan oleh Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Karena dulu ketika Abraham beristrikan resmi, yaitu Siti Hajar atas permintaan Siti Sarah. Kita baca itu di kitab Kejadian 16, nanti bisa dibaca, bahwa ketika itu Siti Sarah menginginkan suaminya Ibrahim mempunyai istri lagi. Dan akhirnya punya istri. Dan kemudian mengandung dan melahirkan anak namanya Ismail. Maka kemudian diungsikan atas perintah Allah Ta'ala, yaitu ke Mekah sana. Maka berikutnya hingga di sana ada sumur Zam-Zam, ada sa'i Allahumma sofa wal marwata min syairillah. Ini semua adalah bukti, bahkan sejak zaman prasejarah sudah ada. Oleh karena itu, jangan bimbang, jangan ragu, bahwa di Mekah sana ada tempat ibadah yang pertama dibuat oleh manusia pertama, Adam alaihissalam, adalah Mekah. Mekah itu apa? Masjidil Haram. Di sana bukti Al-Haji Arafah. Kalau haji di Arafah ada telapak kakinya Adam. Dan di Mekah ada telapak kakinya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, jangan ragu ya terhadap Mekah. Dan kenyataan yang ada ini adalah dilanjut berikutnya adalah semua nabi itu Muslim. Itu bisa dibaca kembali surat Al-Baqarah ayat 135 dan 136. Silahkan dibaca. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Al-Baqarah ayat 135. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Dilanjut Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa
serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Jadi orang yang berserah diri, Muslim, itu tunduk patuh. Tunduk patuhnya kepada Allah, tunduk patuhnya kepada para nabi, termasuk pada Nabi Isa alaihi salam, yang dalam bahasa Yunani, Yesus Kristus. Itulah, jika memang beriman betul, dan menegakkan Taurat, dan menegakkan Injil, mesti menerima Quran, menerima Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Walau ada orang-orang yang mengatakan itu sihir yang nyata karena mereka ingkar kepada kitab Allah. Oleh karena itu, pemirsa yang saya hormati, keluarga besar dari Pondok Budi Mulia yang terhormat, simaklah baik-baik Quranmu, bukalah Alkitab yang ada, yang di sana masih ada tertulis, yaitu kitab-kitab yang dari Allah, yang belum dirubah, belum ditambah, belum dikurangi, belum diganti, belum disembunyikan. Sebenarnya, orang hidup yang sungguh-sungguh mendapat petunjuk, mengikuti Allah, taat Rasul, tidak musyrik, tidak syirik, tidak mempertuhan selain Allah, baik itu manusia atau benda-benda yang ada di dunia, tiada yang menyamainya. Allah Ta'ala, itu Allah yang esa, yang diajarkan sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itu adalah bertauhid dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana diuraikan dalam surat Ikhlas, akan segera dibaca surat Ikhlas. Dipersilahkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itulah. Maka Mars Kristologi Islami itu disampaikan. Tuhan Allah satu, tak berbapak ibu, tak beranak dan tak bersekutu. Tuhan Maha Esa, tak ada bandingnya, tak tersusun dari sesuatu apa, tak hajat pada sesuatu, tapi makhluk hajat selalu. Seandainya Tuhan itu tiga, dunia sungguh rusak binasa. Maka marilah kita mempertuhan Tuhan yang Esa. Nabi Isa dengan jujur mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Sebagaimana Yohanes 17 ayat yang ketiga. Bahwa Isa khabariun anahnu ansarallah amanabillah wajhat bi'ana muslim. Dia adalah bertuhan Allah yang esa, satu-satunya, dan dirinya sebagai utusan. Baca Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Dipersilakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, itulah syahadatnya umat Isa alaihi salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Jadi Allah yang Maha Esa dan Isa itu utusan Allah. Maka kalau ada yang mengatakan Isa itu 100% manusia dan 100% Allah, itu adalah penafsiran orang-orang yang menafsirkan demikian. Yang kita umat Islam khususnya
Tidak begitu adanya. Orang Islam diberi petunjuk Quran oleh Allah Ta'ala berdasarkan Quran surat Al-Ma'idah ayat 72 dan 73. Dipersilahkan Al-Maidah dibaca Al-Ma'idah 72-73. Al-Maidah ayat 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sesungguhnya telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Kemudian dilanjutkan firman Allah Al-Maidah ayat 73. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Maka karena saya mengikuti Yesus, mengikuti Nabi Isa, sebagaimana Yohanes 17 ayat 3 tadi, juga penjelasan ayat ini, maka saya berislam. Karena apa? Karena taat kepada Isa alaihissalam atau Yesus. Maka Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka kalau mau mengikuti jalan kebenaran dan hidup yang ditunjukkan Allah dan dicontohkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, mesti ikuti Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akan segera dibacakan. Bagaimana di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dalam tafsir Kristologi Islami, yaitu 14 berdasarkan Quran yang ada, yaitu Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. jadi Yesus dengan jujur berkata, sebagai jalan bukan tujuan. Dia adalah jalan untuk menunjukkan jalan menuju kepada wa ismu Ahmad. Maka Nabi Isa dalam Quran surat 61 ayat 6 tadi mengatakan bahwa Isa itu menjanjikan wa ismu Ahmad, menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad. Berarti orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Isa, maka itulah jalan untuk menggapai terminal akhir
dalam rangka menggapai bahagia dunia sampai surga adalah jalan kebenaran dan hidup yang kekal abadi. Mendapat surga dunia, surga akhirat adalah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tujuan akhir dari jalan Yesus menunjukkan jalan kebenaran. Maka wahai santriwan santriwati putih mulia, jangan tergoda dengan berbagai video yang bermacam-macam dari para murtadin yang bisa membuat menjadi murtad karena tidak memahami ayat-ayat Quran. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah sungguh-sungguh sebagaimana tema yang ditulis di sini. Ya, ikut Isa atau Yesus ini harus bersahadat. Kalau kita mau ikut Yesus dengan konsisten, harus bersahadat. Syahadat kepada siapa? Syahadat kepada Allah yang Maha Esa dan syahadat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 14. Maka mari kita simak Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan 14. Dipersilahkan dibaca. Yohanes pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Isa dengan konsekuen, atau Yesus dengan konsekuen, mengatakan bahwa dia sebagai jalan untuk menuju tujuan. Tujuan yang ada untuk sampai tujuan, itu dia mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Murid-muridnya Isa ketika itu. Maka nanti akan datang berikutnya Roh kebenaran kepada seorang nabi setelah Isa yang di dalam ayat surat 61 ayat yang ke-6 yaitu wa ismuhu Ahmad. Maka ketika itu datang Nabi Muhammad yang membawa kitab yaitu dari Allah melalui Roh Kudus di bulan Ramadan dengan kalimat Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran yang turun di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Taurat yang datang tanggal 6 Ramadan. Injil yang datang tanggal 13 Ramadan. Itu adalah disempurnakan, dikoreksi dengan Al-Quran yang turun di bulan Ramadan sebagai petunjuk hudalinas, petunjuk untukmu. Wabayyinati minal huda wal furqan, di atas semua petunjuk. Maka Quran juga datang demi asma Allah, bersumpah demi Allah, kan sembarangan. Dan bukan Nabi Muhammad SAW itu adalah menyontek kitab terdahulu. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetapi istimewa. Tanpa baca, tanpa nulis, begitu mendapatkan dari Roh Kudus, istimewanya justru baca tidak bisa, nulis tidak bisa, berarti tidak nyontek Taurat dan Injil. Tetapi apa
kitab-kitab terdahulu. Di situ jangan berbalik pikir. Kelebihannya tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kita harus lanjutkan. Kelebihannya tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi hafal. Begitu mendapat sekali karena diajari oleh malaikat Jibril yang bertugas membawa kitab-kitab suci. Bahkan kitab-kitab suci dari terdahulu sampai kitab penggenapan terakhir yaitu Quran. Rasulullah adalah hafal, paham, hingga kitab-kitab terdahulu pun hafal dan paham mana yang dirubah, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang disembunyikan. Quran adalah menjaga kitab-kitab terdahulu atas izin Allah. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Walau tidak baca, tidak tulis, tidak nyontek kitab terdahulu, tapi hafal terhadap kitab-kitab terdahulu. Oleh karena itu, saudaraku yang beriman pada Nabi Isa, silahkan bersahadat sebagaimana pesan Nabi Isa alaihissalam dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 25 sampai dengan 27. Yohanes pasal 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Itulah kesaksian dalam berislam. Maka kita umat Islam ini jika bersaksi kepada Yesus atau Isa, harus bersaksi berikutnya dalam kepada seorang nabi yang akan datang setelah Isa, yang mana itu adalah membenarkan kitab terdahulu yang dari Allah, serta menyempurnakan kitab terdahulu yang dari Allah, sehingga Yesus berpesan, jika kamu bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, harus dilanjut dengan pesan Yesus bahwa engkau harus bersaksi kepada berikutnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menerima Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Bagaimana Quran penutup kitab terdahulu? Al-yawma a'maltu lakum dinakum wa admantu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam dinan. Maka Islam agama yang sempurna, menyempurnakan kitabnya para nabi, termasuk Taurat, termasuk Injil. Itu sudah dijanjikan dari kitab terdahulu, bahwa nanti kitab terakhir yang menyempurnakan dari semua kitab, itu adalah Al-Quran. Maka ahli kitab yang sungguh-sungguh beriman, itu adalah beriman kepada kitab-kitab terdahulu, kepada Taurat, kepada Injil, dan kepada Quran, kitab penyempurna dari semua kitab. Oleh karena itu silahkan baca di Taurat, yaitu Perjanjian Lama, kitabnya namanya Kitab Ulangan. Pasalnya pasal 18 ayat 19, ya, dari 18 lah. Ayat 18 dan 19. Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitabnya namanya kitab yang kepada Musa itu, kitab Taurat, yaitu suratnya surat Ulangan, pasalnya 18, ayatnya ayat 18 sampai 19. Silakan dibaca. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya.
dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Itulah sejak Nabi Musa alaihissalam menubuatkan akan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan seorang nabi akan datang dari antara saudara mereka. Mereka itu adalah terah keturunan silsilah. Mereka itu adalah kaitannya dengan Isa, Yesus. Nabi-nabi Bani Israel itu adalah kami itu keturunan Ishak. Sedang mereka itu yang dimaksud adalah keturunan Ismail. Dari antara saudara mereka. Maka mereka itu adalah keturunan Ismail. Seperti engkau ini, seperti Musa. Musa itu punya bapak, punya ibu. Ya. Beda dengan Yesus, punya ibu, tidak punya bapak. Itulah riwayat yang ada. Karena Allah Maha Kuasa mencipta manusia tanpa bapak dan ibu itu. Adam alaihissalam mencipta dengan ibu saja. Maksudnya itu adalah Isa. Dengan ibu saja jadi. Tapi dengan bapak saja jadi. Itu Hawa dengan tulang rusuk Adam. Maka diciptanya Isa. Sebagaimana Adam itu dicipta. Oleh karena itu, saudaraku, mari kembali bertuhan kepada Allah yang Esa. Jangan bimbang, jangan ragu. Mari beriman Yesus dan para nabi. Karena para nabi petunjuk jalan kebenaran. Dan untuk tetap lurus dalam berserah diri pada ilahi, itu satu-satunya. Jika Islam ini pecah jadi 73 golongan, Nasrani pecah jadi 72 golongan, Yahudi pecah jadi 71 golongan. Golongan yang benar itu adalah berserah diri pada ilahi. Itu jalan benar yang pasti. Maka bersahadatlah kepada Allah, bersahadatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ragu terhadap Quran sebagai kitab penyempurna. Itulah jalan kebenaran. Oleh karena itu, kita selalu bermohon kepada Allah Ta'ala. Petunjuk jalan benar. Hari paling tidak 17 kali. Bahkan ditambah sholat malam dan sholat-sholat yang lain. Berkali-kali. Kita selalu katakan, ihdinas siratal mustaqim. Yang dalam lagu, tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena aku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Maka marilah, jangan lupa jika azan berkumandang, Allahu Akbar, segala yang ada milik Allah Ta'ala. Mari bersujud kepadanya. Jangan tinggalkan sholat. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah segala kejelekan. Oleh karena itu, jangan lupa setelah syahadat, kemudian kita laksanakan sholat, rukun iman dan rukun Islam akan menunjukkan orang-orang yang mendapat jalan kebenaran dan hidup hingga akan sampai tujuan kita hidup ini, sampai surga dunia, surga akhirat atas ridhonya. Sekian kajian yang ada. Jangan beranjak dari
siaran yang selalu disiarkan di Pondok Budi Mulia ini. Sekian dan demikian. Semoga seluruh pemirsa menjadi ahli takwa hingga kita berkumpul di surga dunia, surga akhirat atas ridhonya. Maka barang siapa ikut Isa Al-Masih, ikut Yesus, berislamlah dengan teguh. Itulah yang mendapat jalan yang lurus. Akhirnya, sekian dan demikian. Jumpa lagi pada putaran berikutnya. Kritik dan saran bisa dimasukkan di Budi Mulia. Adapun yang ingin brosur-brosur yang kaitan itu untuk pegangan, maka bisa pesan juga ke Budi Mulia. Nanti brosur-brosur kajian yang ada, kami siap pakai brosur-brosur pegangan mahasiswa-mahasiswi unggulan, baik PUTM, baik di UAD, UMY, serta di UII. Silakan pesan melalui Budi Mulia. Sekian, ada salam, mohon maaf. Semoga Allah selalu memberi taufik, hidayah kepada kita, bertakwa kepada Allah Ta'ala, hingga kita sungguh menggapai bahagia dunia sampai surga atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa qul ja'al haqqa wa yaqul batil. Innal batila kana yahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Lasiman atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Demikianlah para pemirsa channel Pondok Pesantren Budi Mulia. Saya Furqon Rahmat Widodo, mohon maaf apabila dalam mendampingi acara pada kesempatan kali ini ada salah kata, ada salah ucap. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.